Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alhamdulillahi bi nikmatil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Mimbar Unima yang mudah-mudahan pada hari ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur ya, pada saat ini walaupun kita dalam keadaan masih di pandemi virus corona yang itu merupakan satu bentuk karunia sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia bagi kita semuanya. Pasti ada hikmah, yang mana makhluk Allah itu tidak mengetahui hikmah apa yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh sahabat Mimbar Unima yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan senantiasa setelah kita bersyukur ya, atas segala nikmat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita sholawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah, terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam acara sahabat Mimbar Unima ini sedikit kita akan membahas. Sekarang kita berada di bulan yang fitrah, bulan fitri, yaitu Idul Fitri di tahun 1441 Hijriah, yang mana mestinya ada momentum kita untuk mengembalikan kepada fitrah kita sebagai manusia. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia kan sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Tersebut dalam Al-Quran, kita sudah hafal dalam surat At-Tin ya, tersebut bahwa Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Kalimat fi ahsani taqwim itu adalah sebaik-baik ciptaan dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka Allah menjanjikan bahwa manusia itu pasti mulia. Maka kemuliaan itu terutama saat ini kita di suasana fitri, suasana fitrah, tidak lain kita mengembalikan kemuliaan kita sebagai manusia ya. Karena sekarang ini banyak kejadian bahwa orang ini mungkin cantik ya, orang ini tampan ya, tetapi hatinya ternyata tidak manusia ya. Ya, mungkin lebih kejam daripada binatang yang paling buas itu ya. Ya, dia memakan saudaranya sendiri, dia memakan temannya sendiri itu. Coba kita lihat binatang-binatang itu ya, mereka bergerombol saling melindungi ya, antara sejenis binatang itu ya. Dari tangkapan atau mungkin dari kejaran binatang yang lainnya yang akan memburu, mereka saling melindungi. Tapi di akhir ini kita lihat manusia ini lupa bahwa dirinya itu fitrah, dirinya itu mulia. Maka seperti virus pandemi ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya hanya dengan kemuliaan manusia itulah kita itu sebenarnya bisa keluar dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada kajian sahabat Mimbar Unima hari ini adalah marilah kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Karena janji Allah, kita adalah orang yang diciptakan oleh Allah, makhluk Allah yang paling mulia ya, dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya gitu ya. Maka kemuliaan itu perlu kita capai ya. Allah sudah memberikan bagaimana cara kita itu untuk mulia ya. Allah sudah memberikan. Dengan apa? Yaitu dengan Allah memberikan satu batasan kepada kita. Kapan kita bisa mulia? Karena kebalikan kemuliaan itulah kita akan direndahkan. Ya, kita akan direndahkan. Tersebut dalam Quran surah Ali Imran, ya, ayatnya di situ nanti bisa kita cari bersama, kita cek bersama. Ya. Allah menyebutkan di surah Ali Imran ayat 112. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaimudillah
Ainama suqifu ya, illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Itu. Ayat ini menggambarkan bahwa duribat alimudillah, bahwa kita ini akan ada di suatu tempat yang hina, ya, di tempat yang hina. Padahal kalau kita kembali kepada surat Atin tadi, ya, bahwa Allah menciptakan kita itu ya, sebaik-baik ciptaan. Hafal ya Qurannya? Coba kita baca bersama-sama ayat surat Atin yang menunjukkan itu. Ya. Mari kita baca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita mulai. Iya, wa turisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, inilah kita diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik kita, sebaik ciptaan. Tapi kenapa Allah menyebutkan kembali kepada surat Ali Imran yang 112 itu duribat alaihud dzillah. Ya, kita diliputi kehinaan. Gitu. Apa sebabnya? Ya, ayat itu dilanjutkan. Ya, kapan kita itu tidak akan diliputi kehinaan? Ya, sahabat mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah, syaratnya di situ dua, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Ketika hablum minallah ini bisa kita lakukan, ya, hablum minan nas itu bisa kita lakukan, ya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba lihat, kita gambarkan di sini, ya. Kita padukan, ya. Tadi di dalam Quran surat Atin, ya, kita surat Atin di sini, ya. Surat Atin, ya. Ayat berapa tadi ini? Harus hafal ya. Ya, ayat yang keempat. Oke, ayat yang keempat, ya. Lalu kita bandingkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Ya, Imran ayat yang ke-112. Oke. Di sini dikatakan bahwa kita makhluk yang mulia, ya, dibanding makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di ayat yang ke-112 surat Ali Imran itu dikatakan bahwa kita itu diliputi dengan kehinaan. Gitu. Kehinaan. Ya. Kenapa manusia yang mulia itu bisa hina? Ya. Karena tersebut di dalam ayat ini, ya, ada dua faktor kita itu bisa hina. Ya. Yang pertama, karena di situ orang itu tidak mampu hubungan baik kepada Allah, ya, dan orang itu tidak mampu hubungan baik kepada sesama manusia. Nah, ini manusia di sini bisa dikatakan makhluk Allah, ya, makhluk Allah. Di sini yang menciptakan. Nah, inilah sumber. Ketika dua hal ini menyatu, maka orang ini kembali kepada fitrah di sini, ya, kepada bahwa kita mulia. Inilah fitrah yang sesungguhnya. Ini fitrah kita. Nah, fitrah kita apa? Mulia. Fitrah kita dah mulia. Inilah perpaduan ini yang perlu kita pahamkan, ya. Ya, kadang-kadang kembali ke fitri ini kita kembalinya kepada kemarin kita menahan diri nggak puasa, ya. Wah, sekarang kita sudah menang, ya. Menang artinya bebas, boleh makan, boleh minum, boleh apa saja, bersenang-senang, ya. Ya. Padahal fitrah di sini kita setelah berpuasa menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, supaya apa? Supaya kita itu kembali fitrah kita sebagai manusia, ya. Apa? Mulia. Kenapa? Karena 11 bulan kita itu makan apa saja, ya. 11 bulan kita minum apa saja. 11 bulan kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Di dalam satu bulan, yaitu bulan Ramadan, ya, kita diminta untuk menahan makan, menahan minum, menahan berbuat maksiat, menahan hal sia-sia, kan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita ingat, supaya kita itu menjadi diri kita itu mulia. Ini
Sebabnya apa? Di bulan Ramadan itu, ya, di bulan Ramadan orang mudah hubungan kepada Allah dan mudah hubungan kepada sama manusia. Ya. Kita lihat, ya, banyak orang rindu dengan masjid karena ada pandemi ini kan, masjid-masjid banyak yang ditutup, ya kan? Banyak yang tidak boleh sholat berjamaah, tidak boleh mereka itu Jumatan, ya, tidak boleh mereka bertadarus bersama, tidak boleh dia membuat kajian-kajian di masjid itu. Ya, selama Ramadan ada kerinduan yang luar biasa. Kenapa ada rindu di bulan Ramadan itu? Karena orang-orang itu ketika masuk di bulan Ramadan muncul pada diri fitrahnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga kepada sama manusia. Coba kita lihat di Ramadan tuh mudah berbagi, ya. Bahkan ada orang mau mengeluarkan zakat itu gini, nunggu Ramadan, pahalanya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Ini, ya. Dia mau bersedekah sama orang, nunggu nanti Ramadan, pahalanya lebih banyak, gitu. Ya. Dia dan mudah untuk berbagi, mudah untuk memberikan kepada sesama. Kapan? Ketika datangnya bulan Ramadan. Ya. Ya, coba bandingkan. Ya. Kita lihat di masjid-masjid banyak berbagi takjil, berbagi iftar, ya, berbagi makanan, ya. Bahkan ada sebagian mungkin, ya, berbagi pakaian, ya. Munculnya THR aja ketika ada bulan Ramadan, kan gitu ya. Ya, kalau sahabat mimbar Unima, ya, kadang-kadang kita itu dapat bonus-bonus, ya, tambahan-tambahan dari saudara-saudara itu pun juga kalau sudah melewati Ramadan. Karena datangnya fitrah, ya, datangnya fitrah ini. Kenapa? Orang semakin dekat kepada sama manusia, saling peduli. Nah, maka fitrah yang ada di dalam Idul Fitri ini adalah fitrah mengembalikan diri kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Ya, dua konsep ini. Karena kalau hanya salah satu saja, umpamanya hanya kepada Allah saja, belum mulia. Kan dikatakan dalam ayat itu, illa, kecuali hablum minallah, hablum minannas, kecuali hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sama manusia. Tidak boleh salah satu, harus dua-duanya. Oke, ya, kita saat ini berada di bulan Idul Fitri, ya, atau bulan Syawal, ya. Orang sering menyebut dengan Idul Fitri, bulan Syawal. Ada lagi kalau di istilah Jawa itu masuk bodo, ya, Lebaran, ya. Nah, maka kata lebaran, kata bodoh itu kadang-kadang menyimpang dari makna sebenarnya, kembali kepada fitrah. Kalau kita menyebut Idul Fitri itu malah betul, kita kembali kepada fitrah kita, ya. Tapi ketika kita menyebut lebaran, kadang-kadang ada yang mengartikan semuanya sudah lebar, ya. Sholatnya lebar, ya kan? Sedekahnya jadi lebar, ya. Rampung kabeh begitu, ya. Nah, untuk itu mari kita maknai bagaimana setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sahabat mimbar Unima yang dirahmati oleh Allah, ya, kita betul-betul mampu masuk di bulan Syawal. Ini bukan hanya sekedar kita berlebaran, bukan hanya sekedar kita mungkin saling mengucapkan selamat hari raya, tetapi ada lebih dari itu. Penjelasan adalah kita saat ini kembali kepada fitrah diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang paling mulia, ya. Jadi kalau sekarang ini di suasana semacam ini, banyak orang yang susah, banyak orang yang mungkin kesulitan, ya. Mungkin belum mampu mengembalikan bahwa dirinya itu mulia, ya. Mulia di hadapan Allah, karena tidak ada Allah ciptakan pada makhluk Allah di dunia ini yang sia-sia, tanpa ada satu manfaat. Pasti ada manfaatnya, ya. Kemuliaan apa yang muncul saat ini? Kerinduan. Contoh, kerinduan kepada Allah, kerinduan ke masjid, ya, kerinduan berjamaah, kerinduan taklim, ya. Ini rindu, mereka rindu. Nah, ini berarti sudah ada muncul ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rindu bertemu dengan keluarga, yang mudik nggak boleh, ya kan? Rindu biasanya lebaran pulang kampung, ya, berbagi di situ, ya, berbagi apa? Ini teman-teman sahabat mimbar Unima ini sering dapat ini enggak ini, ya, sering dapat di hari raya, ya, amplop ada isinya, ya kan. Nah, mungkin saat ini agak berkurang ini, ya, agak berkurang. Tapi mari kita tetap
diri kita kembali kepada fitrah yang sebenarnya. Oke, kita mungkin ada dari sahabat Mimbar Unima ini yang akan bertanya ya di dalam materi kita pada kajian berkaitan dengan kembali kepada fitrah, terutama kita saat ini di bulan Syawal ya, kita memaknai fitrah yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Silahkan, mungkin ada yang akan bertanya ya. Mungkin dari yang laki-laki dulu aja ya, ini jumlahnya mungkin lebih banyak ini ya. Ya. Monggo, mungkin ada pertanyaan ya. Izin nanya Ustaz. Ya. Manusia itu kan lahir dalam keadaan suci, tanpa dosa dan tanpa amal. Ya. Kemudian tahap demi tahap kehidupan dia lalui, menjelma menjadi pendosa dan ada juga menjadi ustaz. Hanya pertanyaannya gini Ustaz. Sebenarnya benteng terbaik dalam diri yang harus kita tanamkan agar menjadi orang yang menuju takwa tadi itu atau suci itu apa Ustaz? Karena banyak juga orang yang berpengetahuan, ilmu agamanya tinggi, tapi tetap saja melakukan dosa. Jadi dalam diri kita itu, saya melihat itu ternyata pengetahuan agama tidak cukup menjadikan benteng dalam diri kita agar mendapatkan. Baik. Oke. Masih pertanyaan yang bagus ya. Ini kita jawab dulu ya. Ya, oke ya. Baik, sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah ya. Pertanyaan bahwa fitrah tadi kita dilahirkan pun juga Rasulullah SAW menyebutkan kita dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan suci ya. Suci dalam keadaan memang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian kita sebagai manusia. Harusnya sampai kita dewasa, sampai kita kembali kepada Allah lagi, kita mestinya suci. Tapi pertanyaan, kenapa dalam perjalanan ini ada orang yang bisa di jalurnya ustadz, ada tapi orang yang dosa, bahkan mungkin secara keilmuan agama mungkin dia punya ilmu tetapi juga masih sering sih berbuat dosa. Tapi mari kita kembali ke ayat ini, firman surat Ali Imran 112 ini. Di situ disebutkan hablum minallah, hablun, hubungan. Ya, bukan ilmu. Ya, bukan ilmu, ya. Tapi mampu nggak seseorang itu mampu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru kadang-kadang ilmu ini menjadikan hambatan dia mampu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang mungkin ilmunya pas-pasan dia secara agama, ya. Tapi keyakinannya dia kepada Allah luar biasa itu. Ya, ketika sholat itu Allahu Akbar, tanpa ilmu dia mungkin, ya. Kenapa? Nggak bisa. Surah Al-Fatihah nggak hafal, apalagi surat-surat yang lain nggak hafal. Bacaan rukuk, sujudnya mungkin dia nggak hafal. Tapi dia lakukan bahwa saya ini ibadah kepada Allah dengan kebatasan kemampuan ilmu dia, gitu. Dia yakin dia kepada Allah. Allahu Akbar. Dia hanya mengikuti dengan imamnya, ya. Karena keterbatasan ilmu. Tapi keyakinan dia bahwa saya ini saat ini sedang menghadap Allah, ya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan kehidupan, sehingga dia akan lebih mampu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu ditambah dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu tidak mesti menentukan seseorang itu bisa mampu hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ilmu hanya sebagai wasilah, sarana seseorang itu mampu untuk berhubungan kepada Allah, bukan menentukan. Ya. Siapa yang menentukan di sini? Nah, hablum minallah ini, ya, hablum minallah ini kita bahas di sini kan, ya. Karena hubungannya dari pertanyaannya, dia ilmunya ada Pak tentang agama, ya. Tetapi kenapa? Ya, di dalam sikapnya dia masih berdosa. Oke. Di dalam hablum minallah ini ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan di sini, ya. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Harus ikhlas. Ya. Baru yang kedua adalah ilmu. Harus diilmun. Ya. Jadi ikhlas, harus ada ilmu. Ya. Harus ada ilmunya di sini. Ya. Lalu yang selanjutnya di sini harus ada amal. Ada amalnya. Ya. Baru yang selanjutnya di sini yang keempat yaitu
Kalau dalam bahasa disebut dengan athar atau bekasnya. Ada bekasnya. Ya, ini ada bekas di dalam ikhlas, ilmu, amal. Harus ada bekasnya, harus ada atharnya. Nah, baru inilah orang-orang ini. Jadi nggak boleh orang itu hanya ikhlas saja, tapi yang sholat itu ikhlas, ya. Tapi ternyata nggak disertai dengan ilmu, ya nggak cukup juga. Ya. Tapi dia mungkin akan menjaga betul. Allah merasa mengawasi Allah, iya. Tapi dia nggak dikatakan hablum minallah yang bagus. Ya. Juga hanya ilmu saja, ya. Ilmu saja, dia ilmu agamanya pinter, hafalannya banyak, ya. Ininya wah dalil-dalil pinter. Tapi ternyata keikhlasannya dia tidak ada, amalnya, ya. Ini belum bekasnya, atharnya dari ilmu itu. Bisa dipahami ya? Ya, ini pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama mensikapi tadi baru satu sebenarnya pertanyaan tadi, yaitu hablum minallah itu. Jadi ada kekurangan di sini. Apalagi kita lanjutkan, bisa dipahami ya? Ya. Nambah Ustaz. Ya. Semisal nih pengetahuan agamanya bagus, kemudian sholatnya juga bagus, rutin ngaji tadi. Tapi ada yang bermasalah dengan hubungannya dengan manusia. Dia tidak pandai menjaga perasaan orang lain atau jarang melakukan silaturahim dengan manusia lain. Itu yang salah apa di sana? Iya. Nah, ini hablum minallah. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Nah, di sini ini juga ada 4 ini. Ada 4. Ya. Kalau ini mau dicari dalil-dalilnya ada semua ini. Ya. Di sini ada 4. Ya, ada 4 yang harus kita lengkapi. Apa? Ya. Yang pertama di situ adalah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134-nya. Ya. Ya. Satu, yaitu dia ada unsur di sini adalah infak atau sedekah. Dikatakan yunfiku nafis sarra wa dharra, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, bersedekah mungkin kita anggapannya uang, makanan. Oh bukan, bersedekah itu ketemu teman senyum, itu sudah sedekah kan? Ucap salam sedekah. Coba bayangkan ketemu teman ini ya, sakit kan hati. Nah ini berarti hablum minannasnya ada yang salah ya, nggak mampu bersedekah dia. Ya, walaupun hanya dengan kata, ya, apalagi sampai mengunjing, mengumpat dan sebagainya. Infak, sedekah. Ya, luas sedekah itu. Kalau saya mengartikan SLTA, S yaitu apa ini? Silaturahim. Ya, L ini layat. Sering orang susah itu kita datang. L, T takon, ya kan? Tanya, ketemu teman tanya, ya. A aweh. Nah, itu penjabaran dari sedekah. SL TA. Wah, itu baru satu ini. Ya. 2, ya. Kita lihat di situ apa? Wal tadi minal gitu, ya. Bisa menahan amarah. Nah, menahan amarah ini. Nah, menahan amarah. Menahan marah. Nah, ini marah. Oke, menahan marah. Oh, orang kapan dia akan jelek sama orang? Kan tidak. Dia bisa menahan marah. Lalu yang ketiga, ya, di sini, ya. Ketika dia sudah menahan amarah, bisa wal afina aninnas, bisa memaafkan. Oh, memaafkan. Ya. Ya, baru yang keempat di sini Allah menyebut innallaha, ya, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsin, senang dengan orang yang berbuat kebaikan, adanya hanya kebaikan dan kebaikan. Nah, ini. Kalau orang itu bisa lengkap ini dalam hidup ini, udah mulia nih fitrah di sini nih. Iya, begitu ya. Oke, mana yang salah di antara kita? Silakan nanti sahabat Mimbar Unima, ya, kita akan kita kaji. Inilah fungsinya kita ngaji, kita belajar di sini. Ya. Masih ada waktu ini sahabat Mimbar Unima, monggo dimanfaatkan. Mungkin bagi yang akhwat sekarang, silakan mungkin. Iya. Ya. Tanya Pak, terkait tradisi yang ada di Indonesia, ya. Kan biasanya kalau Lebaran itu identik dengan saling mengunjungi ya Pak ya. Ya. Nah, terkait dengan pandemik saat ini kan kita tidak bisa saling mengunjungi. Padahal untuk minta maaf itu paling enak itu saling mengunjungi Pak. Nah, kalau kita meminta maaf via online, kadang kita tidak mendapatkan keikhlasan, bahkan jika pas ketemu pun kita canggung Pak. Nah, itu apakah kita
bodoh amat dengan keikhlasan itu atau bagaimana ya Pak? Iya, baik. Jadi di dunia sekarang ini kan sangat mudah ya kita bersilaturahim ya, mungkin dengan video call, mungkin dengan apa ya. Tapi yang baru tren di tradisi anak-anak muda sekarang ini ya, sahabat Mimbar Unimah, kadang-kadang kita itu cari gratisan ya, lewat wifi, lewat gratisan gitu ya, pasang itu cetet, udah langsung kemana-mana itu ya, mohon maaf lahir dan batin segala kasus ya, satu kalimat itu ya berlantas untuk sekian ratus teman itu ya, dan di situ tidak ada niatan diri untuk saling dia memaafkan, saling ini, hanya untuk tren aja, mumpung ada wifi ya, mumpung ada gratisan, mumpung ada apa. Nah ini yang kadang-kadang kita salah. Mestinya untuk kita kepada manusia ini harus dilengkapi ini, ada rasa kita bersedekah ya, ada rasa sedekah ya. Mungkin kita nggak bisa bertemu, tapi sedekah kita dengan menyapa ya, lewat video call, lewat apa. Dan sebenarnya orang yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah memberikan doa ya kepada orang lain, dan orang lain itu tidak ngerti kalau didoakan baik oleh seseorang itu. Jadi seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya mendoakan ya, ketemu sama Mbak siapa ini namanya nih, sahabat Mimbar Unimah, Mbak Devi. Saya bilang, wah Mbak Devi, mudah-mudahan Anda ini akan menjadi seorang muslimah yang karirnya insya Allah diberkahi oleh Allah, yang nanti mendapatkan, udah punya jodoh belum nih? Belum, mendapatkan jodoh yang soleh ya, yang baik ya, bahkan keluarganya diberikan kemuliaan oleh Allah. Ini ketika saya mendoakan bertemu semacam ini akan berbeda nilai keberkahannya ketika saya mendoakan Anda ketika saya tidak bertatap muka. Ini bahkan itu doa yang kebaikan yang lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tetap mendoakan kebaikan itu tetap. Inilah cara kita bersilaturahim walaupun kita tidak bertemu di suasana pandemi ya. Semacam ini ada larangan untuk saling bersilaturahim dan sebagainya. Kenapa? Bukan silaturahimnya yang dilarang ya, tetapi karena kita berkontak langsung inilah yang adanya larangan secara kesehatan. Tapi hati kita hablum minallah, hablum minannas ya. Dengan adanya pandemi semacam ini bukan menjadi penghalang untuk kita saling mendoakan dan saling memohon maaf dan minta maaf di antara kita dan saling memberi maaf. Begitu? Ya, jadi ini rasa untuk kita jumpa inilah rasa kebaikan yang muncul pada Mbak Devi ya, di suasana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin lebaran yang lalu nggak terasa ada kerinduan untuk bertemu ya. Sekarang itu ada kerinduan untuk bertemu ya. Nah, maka kerinduan itulah yang dicatat satu amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, begitu? Iya. Baik, terakhir mungkin kita lanjutkan bahwa inti daripada kembali kepada fitrah kita di hari raya Idul Fitri itu adalah mendudukkan kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu hablum minallah dan mampu hablum minannas. Tidak boleh hanya salah satu, hanya hablum minallah saja tidak cukup, hanya hablum minannas saja tidak cukup, harus dua-duanya ya. Barulah itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Mimbar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sekilas kajian kita di dalam mengambil hikmah Idul Fitri ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.